Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Julianto, mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Mercu Buana dengan NIM 4121701036. Saya akan mempresentasikan tugas saya mengenai studi literatur Transit Oriented Development. Saya akan mengutip definisi Transit Oriented Development dari dua sumber. Yang pertama, menurut Wikipedia. Menurut Wikipedia, Transit Oriented Development adalah jenis pengembangan perkotaan yang memaksimalkan jumlah ruang perumahan, bisnis, dan rekreasi dalam jarak berjalan kaki dari angkutan umum. Dengan melakukan hal tersebut, TOD bertujuan untuk meningkatkan penumpang angkutan umum dengan mengurangi penggunaan mobil pribadi dan dengan mempromosikan pertumbuhan kota yang berkelanjutan. Lalu, menurut Peter Calthorpe, Transit Oriented Development adalah sebuah komunitas bangunan mixius yang mendorong masyarakat untuk tinggal dan beraktivitas di area kawasan yang memiliki fasilitas transportasi umum dan menurunkan kebiasaan masyarakat mengendarai mobil pribadi. Nah, jadi TOD ini adalah sebuah perkembangan dalam hal perkotaan yang mampu menjadi konektivitas antara bangunan hunian dan fasilitas transportasi umum agar mendorong masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi beralih menjadi kendaraan umum. Lalu, mengapa Transit Oriented Development diperlukan? Dengan memanfaatkan transportasi umum, masyarakat akan diarahkan untuk berjalan kaki atau menggunakan sepeda, sehingga penerapan konsep TOD akan sangat berpengaruh pada pedestrian pejalan kaki dan tersedianya lahan parkir kendaraan, khususnya parkir sepeda. Berjalan kaki atau menggunakan sepeda mengelilingi kawasan dapat mengurangi intensitas dari kendaraan pribadi. Ketika kendaraan pribadi berkurang, maka akan mengurangi kemacetan dan penggunaan bahan bakar, sehingga akan berdampak pada pengurangan polusi dari kendaraan di sekitar kawasan dan menciptakan situasi yang ramah lingkungan, dan akan menimbulkan dampak yang baik dalam segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Dalam segi lingkungan, akan mengurangi polusi. Dalam segi sosial, akan meningkatkan kualitas hidup sehingga tersedia tempat tinggal, tempat kerja, dan rekreasi dalam satu kawasan yang mudah diakses. Lalu, untuk siapa Transit Oriented Development diperuntukkan? Transit Oriented Development diperuntukkan untuk seluruh masyarakat, terkhusus pengguna kendaraan pribadi, agar beralih menggunakan transportasi angkutan massal. Yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, motor, maka bisa beralih menggunakan transportasi angkutan massal seperti bis, MRT, atau KRL komuter lain. Lalu bagaimana sejarah munculnya bangunan TOD? Sejarah awal munculnya bangunan TOD itu digagas pertama kali oleh seorang arsitek yang juga perancang kota, yaitu Peter Calthorpe pada akhir 1980-an. TOD kian menjadi sorotan dalam bidang perencanaan modern ketika Calthorpe mempublikasikan buku yang berjudul The New American Metropolis pada tahun 1993. Lalu berdasarkan sebuah artikel yang diterbitkan oleh Institute for Transportation and Development Policy, TOD memiliki arti sebagai sebuah kawasan yang didesain untuk menyatukan masyarakat kota, kegiatan perkotaan, gedung dan bangunan, serta ruang publik secara bersamaan, dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki dan sepeda yang memadai, serta dekat dengan lokasi transit untuk menjangkau bagian kota lainnya. Lalu bagaimana tipologi bangunan TOD? Tipologi bangunan TOD yaitu adanya pedestrian, jalur sepeda, konektivitas, transportasi publik, tempat parkir, pemadatan, campuran, dan kompak. Kapan konsep bangunan TOD pertama kali di Indonesia? Pada tahun 2004, menjadi penanda dalam pengelolaan transportasi umum di kota Jakarta. Dengan pengoperasian BRT Transjakarta Koridor Blok M kota ini, Pemprov DKI menjadi pemerintah daerah pertama yang menyediakan dan mengelola sendiri layanan angkutan umum perkotaan bagi warganya. Hal ini menegaskan bahwa mobilitas perkotaan di Jakarta akan didasarkan pada
transportasi massal yang berkualitas dan manusiawi, bukan kendaraan pribadi yang tidak efisien dan efektif. Lalu di sebelah kiri ada peta jalur MRT. Dalam fase pertama, koridor selatan utara, PT MRT ini sedang mengembangkan rencana induk kawasan transit terpadu di 5 stasiun, yaitu Stasiun Lebak Bulus, Stasiun Fatmawati, kawasan Cipete, lalu kawasan Blok M, dan Stasiun Duku Atas. Nah, transit oriented development dibagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama urban TOD dan network TOD. Urban TOD adalah pengembangan yang berlokasi pada jalur lintas transportasi umum kota seperti terminal bus kota, stasiun kereta, maupun halte bus kota yang memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan bisa berpotensi menjadi daerah komersil. Lalu, network TOD adalah pengembang transit yang terbatas berlokasi pada rute feeder bus dalam sebuah wilayah perumahan yang bisa diakses sekitar 10 menit dari titik transportasi kota. Network TOD mempunyai lingkup yang lebih kecil dari urban TOD. Biasa akan melayani kebutuhan sehari-hari dari sebuah perumahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.